Buka tematik halaman 67. Kemarin kalian sudah mengerjakan yang tabel ya, pekerjaan orang tua menghasilkan barang atau jasa. Ya, ada yang sampai 5 orang, ada yang cuma 2 orang. Yang nggak apa-apa. Memang anggota keluarga kalian kan beda-beda. Ya, ada yang banyak, ada yang sedikit. Itu pun mungkin belum semuanya ditulis karena Cece, Koko, Dedenya belum kerja. Ya nggak usah ditulis. Ya, jadi itu. Oke, itu udah Bapak lihat ya. PR-nya sudah Bapak lihat masing-masing. Kita lanjut ke halaman 67. Ayo belajar. Ini lanjutan PPKN yang kemarin, Pancasila. Sekarang kita sila kedua. Ya, kemarin kita sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang sila kedua, ayo belajar yang bawah. Silakan dibaca. Regina. Ayo belajar halaman 67 yang bawah. Yang ayo belajar ya, Pak? Iya. Regina ada, Regina? Pak, ini halaman 67 ya? 67. Oke. Iya, Pak. Iya, Pak. Halaman 67 ayo belajar. Regina. Baca. Iya, baca ya kamu. Bentar, Pak. Maaf ya, Pak. Nanti kalau tunggu lama bentar, Pak. Oke, kalau tunggu lama Bapak ganti dulu kalau gitu. Ya, Bapak ganti dulu. Oke, sebentar. Sering Angelina deh. Yuk. Kamu tadi keputus di matematika. Ya, baca. Sila kedua yang berbunyi. Berapa, Pak? Sila kedua Pancasila dilambangkan dengan rantai. Rantai tersebut terdiri atas mata rantai berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkait membentuk lingkaran. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkait melambangkan bahwa setiap manusia saling membutuhkan satu sama lain dan harus bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki makna bahwa kita sebagai manusia pada hakikatnya sama, setara dan sejajar. Contoh sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan. 2. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Tidak semena-mena terhadap orang lain. 5. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan sepang celila. Oke, thank you Sherlyn. Ya. Jadi Kenapa? ya. Oke, jadi ini poin nomor 1 sampai 5 ini ditambahin ya. Nomor 1 sampai 5 yang sikap-sikap ini ditambahin. Karena ini sering banget keluar di soal. Termasuk yang di sila pertama kemarin. Ada contoh sikap yang mencerminkan sila pertama, apa aja. Nah, kalau yang ini contoh sikap yang mencerminkan sila kedua. Ya, ditambahin.
Nah, contoh sikap yang mencerminkan sila kedua itu ada 5, ya. Yang di buku ada 5, sekalipun bisa lebih, ya. Jadi sila kedua itu bunyinya kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti kemanusiaan, berarti manusia yang adil. Adil artinya sama. Sama artinya semua manusia ya mendapatkan hak yang sama. Nggak ada yang lebih rendah, nggak ada yang lebih tinggi. Ya. Termasuk laki-laki sama perempuan. Kalau di sini dilambangkannya dengan laki-laki dan perempuan di sila kedua ini. Makanya lambangnya rantai. Ya, tapi bukan hanya sekedar jenis kelamin yang beda doang, tapi termasuk juga misalnya pekerjaan. Bos sama karyawannya. Nggak ada istilah bos lebih tinggi daripada karyawannya. Walaupun secara jabatan iya lebih tinggi, tapi kalau secara manusianya ya sama. Ya, termasuk kepala sekolah sama OB, termasuk misalnya manajer sama OB. Ya kalau secara jabatan ya lebih tinggi manajer, tapi kalau secara hak ya sama, mau manajer mau OB ya sama haknya. Nah, makanya bunyinya ya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, simbol ya, lambang dari sila kedua itu rantai tadi ya. Terus sikap-sikapnya, yang sikap yang mencerminkan sila kedua itu yang pertama mengakui persamaan derajat. Derajat itu artinya ya nggak ada derajat yang sama aja kayak jabatan. Nggak ada jabatan yang lebih rendah, nggak ada jabatan yang lebih tinggi, termasuk laki-laki sama perempuan, nggak ada derajat yang lebih rendah, nggak ada derajat yang lebih tinggi. Kalau dulu, iya, beda laki-laki sama perempuan. Kalau dulu, laki-laki lebih tinggi derajatnya dibanding perempuan. Makanya kalau dulu nggak ada tuh perempuan yang bekerja, nggak ada perempuan yang yang bisa kerja di kantor, yang boleh kerja di kantor. Perempuan cuma bisanya di dapur, harus di dapur. Nah, dulu seperti itu. Artinya perempuan dulu derajatnya lebih rendah. Nah, tapi karena adanya Pancasila ini, yang sila kedua, ya akhirnya perempuan itu sama derajatnya dengan laki-laki. Ya, boleh kerja di kantor juga, ya. Bahkan laki-laki pun juga boleh kerja di dapur. Mas, maksudnya masak ya. Boleh kerjain kerjaan rumah untuk laki-laki, boleh. Sama aja kayak perempuan. Jadi udah nggak ada bedanya lagi. Kalau dulu beda. Laki-laki kerjanya di kantor. Kalau perempuan di rumah aja udah. Ibu rumah tangga aja udah selesai. Jangan kerja di kantor. Nah, kalau dulu seperti itu, sekarang nggak ada istilah kayak gitu. Ya, sekarang sama. Nah, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan. Ya, haknya sama. Ya. Terus yang kedua, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Kalau martabat itu, harkat sama martabat itu sama aja dengan apa ya, istilahnya jati diri, sama aja dengan diri sendiri, ya. Jadi mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan ya jati dirinya sendiri sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, ya.
Nah, itu. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Nah, yang keempat, tidak semena-mena. Semena-mena itu sesukanya, ya. Tidak sesukanya terhadap orang lain. Artinya tidak memperlakukan sembarangan, tidak memperlakukan ya dengan perbedaan. Contoh misalnya, eh, Bapak kalau ke si David, Bapak baik-baikin, nilainya Bapak bagus-bagusin. Tapi kalau Bapak ke Nicholas, Bapak nilainya Nicholas Bapak jelek-jelekin. Karena Bapak misalnya nggak suka sama Nicholas. Nah itu ya artinya Bapak sesukanya terhadap orang lain. Ya, ke David Bapak baik-baikin, nilainya Bapak bagus-bagusin, sekalipun salah jawabannya tapi Bapak bagus-bagusin. Terus kalau Nicholas, ya Bapak jelek-jelekin aja. Nah itu artinya ya sesukanya terhadap orang lain. Ya, Bapak bersikap sesukanya, semena-mena terhadap orang lain. Dan itu nggak boleh. Yang tidak mencerminkan sikap sila kedua. Nah, terus yang kelima, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepah selira. Ya, tepah selira itu hampir sama dengan tenggang rasa, tapi dia kalau tepah selira itu dia menjaga perasaan orang lain. Nah, itu arti dari tepah selira. Ya, jadi mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepah selira. Berarti ini contohnya misalnya si 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 Jenica beragama Kristen. Dia lagi ibadah. Ya, dia lagi ibadah di gereja. Ibadahnya itu mencerminkan sila pertama. Ya, ibadah si Jenica lagi ibadah di gereja, dia mencerminkan sikap sila pertama. Datang si Vicky yang agamanya Buddha, ganggu si Jenica yang lagi ibadah di gereja. Nah, si Vicky mengganggu Jenica yang lagi ibadah, artinya si Vicky tidak mencerminkan sikap sila kedua. Karena tidak tenggang rasa. Karena si Vicky tidak tenggang rasa dengan orang lain yang sedang beribadah. Ya. Kalau si Jenicanya tadi dia ibadah, berarti dia sila pertama. Mencerminkan sila pertama. Tapi kalau datang si Vicky, dia ganggu si Jenica, nah si Vicky tidak mencerminkan sila kedua. Nah itu, ya, itu contohnya. Oke, kita ke ayo jawab. Coba langsung aja baca soal jawab dari nomor 1 sampai 5. Nomor 1 boleh baca soal jawab boleh. Bapak gantian ya, tunjuknya ya nanti ya. Ya boleh. Nomor satu, Pak. Ya, nomor 1. Sebutkan sila kedua Pancasila. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan. Boleh. Sebutkan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila apa? Dibuka mikrofon. Sebutkan sila kedua Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Baca soal nggak paham yang kamu baca ya. Jadi sebutkan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab ya.
Sambil ditulis ya. Di buku cetaknya boleh ya. Di buku tulisnya juga boleh, PPKN ya ini ya. Di PPKN. Sambil ditulis, sebutkan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nomor 2, yang tadi matematika udah jawab, Bapak nggak tunjuk lagi ya. Gantian sama yang lain. David, nomor 2, David. Berapa? Nomor 2. Ayo jawab nomor 2. Ya. David, nomor 2. Apa lambang dari sila kedua Pancasila rantai emas? Oke, Mas. Ya. Apa lambang sila kedua Pancasila rantai emas? Nomor Halaman berapa? halaman 68. Ayo jawab. Halaman 68, ayo jawab. Nomor 3, lanjut. Nicholas. Nicholas. Dibaca aja dulu soalnya. Soalnya dibaca dulu. Apa arti lambang tersebut jelas? Ya, apa arti lambang tersebut? Jelaskan. Lambangnya tadi apa, Nicholas? Rantai emas. Nah, arti dari rantai emas apa? Cari dari halaman 67. Yang ayo belajar tadi bacaannya. Siap-siap nomor 4 ya. Siap-siap nomor 4 Jenica. Nomor 5 Irwin. Cari dulu aja jawabannya. Jenica sama Irwin. Nah, Nicholas sekarang ya. Apa arti lambang tersebut? Rantai emas, lambangnya betul. Artinya apa dari arti dari rantai emas itu? Ada di halaman 67. Dapat, Nicholas? Mata rantai segi 4 melambangkan laki-laki, sedangkan mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan bahwa setiap manusia saling membutuhkan satu sama lain dan harus bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Ya. Good. Ya, jadi rantai, arti rantai dari lambang kedua itu berarti mata rantainya itu yang segi empatnya itu melambangkan laki-laki, terus mata rantai yang lingkarannya itu perempuan. Ya. Nah, mata rantai yang saling berkaitan itu ya, yang segi empat lingkaran ya, yang segi empat sama yang lingkaran itu saling berkaitan, nyambung.
Nah, itu memiliki makna apa? Bahwa manusia laki-laki dan perempuan itu ya harus bersatu. Kalau bersatu ya berarti menjadi kuat. Nah, seperti rantai. Rantai kalau nyambung itu susah diputusin. Ya. Rantai kalau nyambung itu susah diputusin. Ya. Dan aja kayak misalnya kalau kalian punya sepeda kan ada rantainya tuh. Ya. Rantainya kan susah diputusin. Ya. Nah itu. Ini jadi apa arti lambang tersebut? Ya itu tadi ya di halaman 67. Nomor 4, Jenica. Ditulis apa? Sebentar, Pak. Oke ya. Udah. Ya, jalan. Hubungan antara lambang sila kedua dengan makna yang terkandung dalam bunyi sila kedua. Lambang. Hubungan antara lambang sila kedua ya yang rantai tadi dengan makna yang terkandung dalam bunyi sila kedua. Makna bunyi sila kedua apa, Jen? Makna bunyi sila kedua. Iya, apa maknanya? Maknanya Ada di halaman 68 kok. Yang kata si Sherlyn. 68. Makna bunyi sila keduanya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, maknanya apa? Makna dari bunyi itu apa? Memiliki makna bahwa kita sebagai manusia pada hakikatnya sama, setara dan sejajar. Nah, hubungannya dengan rantai apa? Hubungannya dengan rantai hubungannya Ya. Oke. Makna apa? Bisa? sama, setara dan sejajar. Oke. Makna bunyi sila keduanya itu berarti manusia pada hakikatnya sama, setara, dan sejajar. Nah, sedangkan pertanyaannya, jelaskanlah hubungan antara lambang sila kedua dengan makna yang terkandung dalam bunyi sila kedua. Nah, lambang sila kedua tadi rantai. Ya, yang si Nicholas jawab. Nah, itu maknanya tadi laki-laki sama perempuan harus bersatu. Ya, laki-laki dan perempuan harus bersatu. Nah, sedangkan makna dari bunyi sila kedua, manusia pada hakikatnya sama, setara, dan sejajar. Nah, hubungannya apa berarti? Ya, hubungannya berarti laki-laki dan perempuan itu ya setara. Ya. Laki-laki dan perempuan itu hakikatnya sama, setara, sejajar. Nah, itu hubungannya. Ya, tinggal digabungin aja kalimatnya. Kalimat dari Nicholas sama kalimat dari Jenica tadi. Ya. Manusia itu kan laki-laki dan perempuan.
Kalau bencong belum diakui di Indonesia, walaupun udah ada, tapi belum diakui di Indonesia. Kalau di Thailand mungkin diakui, tapi di Indonesia belum diakui bencong. Ya, jadi manusia kan laki-laki dan perempuan, ya. Nah, rantai melambangkan laki-laki dan perempuannya yang bersatu sehingga jadi kuat. Nah, bunyi sila keduanya memiliki makna bahwa manusia itu sama, setara, sejajar. Berarti ya laki-laki dan perempuan itu ya hakikatnya sama, setara, dan sejajar. Ya. Berarti bencong nggak sejajar dong, Pak. Nah, masalahnya belum diakui nih di Indonesia nih jenis kelaminnya. Walaupun pada dasarnya bencong itu pasti ada yang perempuan yang menjadi laki-laki dan ada yang laki-laki menjadi perempuan. Gayanya, ya. Kalau di Indonesia ya sayangnya belum diakui. Bukan sayangnya ya, bersyukurnya belum diakui. Ya. Ya, jadi ya semuanya sama ya. Itu hanya gayanya aja yang berbeda, tapi ya diperlakukannya tetap sama. Seperti laki-laki dan perempuan. Oke, itu nomor 4 ya. Udah ya, nomor 4. Win, terakhir Win, nomor 5 Win. Nomor 5. Tuliskan 5 contoh sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila yang kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan. 2. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Tidak semena-mena terhadap orang lain. 5. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selera. Oke ya, itu ada di buku. Tuliskan 5 contoh sikap yang mencerminkan sila kedua yang kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan. Yang kedua, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Martabatnya enak berarti, ya. Nomor 3, mengembangkan sikap saling mencintai sang manusia yang tanpa tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang kelima, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selera. Ya. Nah, itu. Ya. Nah, udah ditulis. Udah ya. Ditambahin aja juga nggak apa-apa di bukunya. Kalau nulis kepanjangan. Ya. Oke, kita lanjut ke halaman 69. Di sini kita belajar tentang huruf kapital. Huruf kapital ini berarti pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Huruf kapital itu huruf kapital ya, beda. Ya. Huruf kapital berarti huruf Latin. Ya. Beda dengan huruf besar. Ya. Bedakan huruf kapital. Ya, bedakan huruf kapital dengan huruf besar. Ini beda. Ya. Contoh misalnya satu lagi deh sama huruf kecilnya berarti. Ya. Kecil.
Nah, ini beda semua ini. Ya. Kalau misalnya di huruf kecil A misalnya, huruf A. Huruf kecilnya begini. Ya. Ada yang begini, ada juga yang begini. Nah, ini huruf kecil A. Kalau huruf kapital, A-nya begini. Kayak segitiga. Ya. Kalau huruf besar, A-nya begini. Nah, beda. Ya. Biasanya huruf besar ini dipakai dipakai waktu menulis sambung. Biasanya. Tapi artinya gini loh. Huruf besar ini bukan huruf kapital. Jadi kalau kalian tulis A seperti ini, misalnya apa? Ini bukan huruf kapital, ini masih huruf kecil yang ukurannya besar. Ya. Nah, harusnya yang betul misalnya nih ya. Adi misalnya tuh. Ya. Ini masih huruf kecil yang ukurannya besar. Ini huruf besar, bukan huruf kapital. Berarti yang betul A, D. Nah, A-nya huruf kapital. Ya. Huruf kapital itu berarti huruf yang ntar ada syaratnya. Kapan huruf kapital itu harus dipakai? Ini ada syaratnya. Nah, ini dibedain dulu ini. Ya. Karena beda huruf kapital dengan huruf besar. Ini perbedaannya. Pak, tapi kan ada huruf yang sama. Ya memang ada yang sama. Huruf kecil C seperti ini. Huruf kapital C sama bentuknya. Huruf besar C sama bentuknya. Ya memang ada yang sama. Tapi ada juga yang bentuknya beda. Nah itu, kayak A kan tadi beda. Ya. Misalnya lagi D. D huruf kecilnya begini. Ya. D besar ya, bisa aja begini. Tapi ukurannya lebih besar. Tapi kalau huruf kapital D, kan beda. Begini dia. Nah. D, D. Nah, ini huruf kapital nih. D yang pertamanya. Ya. Jadi, kalau penulisan awal kalimat, penulisan nama tempat, ya sama seperti yang di halaman 69, ada syaratnya di situ. Yang nomor 1, huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama geografi. Nama geografi itu nama tempat, nama lokasi, nama keadaan alam. Contoh misalnya kota Jakarta, nama tempat. K-nya besar, J-nya besar. Contoh misalnya Samudra Hindia. S-nya besar, H-nya besar. Contoh misalnya Laut Jawa. L-nya besar, J-nya besar. Berarti itu nama keadaan, nama apa ya? Geografi itu berarti kondisi alam, ya. Nama keadaan alamnya. Selat Sunda misalnya. S-nya besar, S-nya besar. Ya. Pulau Jawa. P-nya besar, J-nya besar. Nah, ini nama geografi. Ya, nama geografi. Provinsi Banten misalnya. Provinsi berarti P-nya besar, kok besar sih, kapital ya.
P-nya kapital, Banten B-nya kapital. Nah, tuh. Ya. Nah, itu yang pertama syaratnya. Syarat huruf kapital, penggunaan huruf kapital. Digunakan pada huruf pertama pada nama geografi. Ini contoh nama geografi. Ya, ada di buku tuh. Terus yang kedua, huruf kapital biasa digunakan pada huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa. Peristiwa itu misalnya kemarin bulan Oktober nih, bulan apa ya? Kemarin tanggal 2 Oktober dirayakan sebagai Hari Batik Nasional. Ya berarti tulisannya kemarin, K-nya besar karena awal kalimat, tanggal 2 Oktober, O-nya besar karena nama bulan. Diperingati sebagai hari, hanya besar karena nama peristiwa. Batik, B-nya besar, B-nya kapital karena nama peristiwa nasional. Jadi Hari Batik Nasional nama peristiwa. Jadi semua hurufnya, semua awal hurufnya itu huruf kapital. Jangan lupa diakhiri dengan tanda titik, mengakhiri kalimat. Nah, jadi kemarin tanggal 2 Oktober K-nya besar, K-nya kapital karena awal kalimat. Oktober, O-nya kapital karena nama bulan. Diperingati sebagai HBN. Ini kapital karena sebagai nama peristiwa, ya, Hari Batik Nasional. Itu, ya. Misalnya apalagi, misalnya Hari Natal. Nah, kalau cuma Hari Natal hanya kecil, ya. Hari baru M-nya yang besar, yang kapital. Ya. Karena hari di sini bukan peringatan, yang menjadi peringatan itu Natalnya. Tapi kalau di sini Hari Batik Nasional, kok harinya hanya kok juga kapital, Pak? Karena ini dalam bentuk kalimat. Tapi kalau cuma begini aja, Hari Natal hanya ini kecil. Karena ini ya cuma begini doang kalimatnya. Hari Natal. Ya udah. Natalnya yang kapital. Tapi kalau ini Hari Batik Nasional hanya besar karena ini dalam bentuk kalimat panjang. Kemarin tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Hanya besar harinya. Ya, seperti itu. Ya, termasuk misalnya hari Senin, S-nya besar Seninnya, tapi H-nya kecil yang di hari. Terus proklamasi kemerdekaan Indonesia, P-nya kapital, K-nya kapital, I-nya kapital. Ya. Jadi itu syarat yang kedua. Digunakan dalam nama tahun, ya, huruf pertama dalam nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa. Nah, yang ketiga, syarat yang ketiga, huruf kapital ini digunakan dalam huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Contoh misalnya bangsa Jerman. Bangsanya kecil. Jermannya J-nya besar. J-nya kapital. Nah, itu. Bangsanya kecil tapi. Termasuk misalnya
Suku Jawa. Suku S-nya kecil, Jawa J-nya kapital. Ya. Termasuk bahasa. Misalnya bahasa B-nya kecil, bahasa Jepang misalnya. J-nya kapital. Atau bahasa Indonesia, I-nya besar. Ya. Sorry, I-nya kapital. Ya. Ini Bapak juga suka balik-balik nih, besar sama kapital. Ya. Jadi itu. Nah, bawahnya itu huruf kapital tidak digunakan apabila nama bangsa, suku, dan nama bahasa dipakai sebagai bentuk dasar kata keturunan. Di halaman 69 itu ada yang di bawah tabelnya. Ya, huruf kapital tidak digunakan apabila nama bangsa, suku, dan nama bahasa dipakai sebagai bentuk dasar kata keturunan. Seperti misalnya perindonesiaan atau kejawa-jawaan atau misalnya kebarat-baratan atau misalnya kesunda-sundaan. Itu kan nggak dipakai huruf kapital di situ. Ya. Oke, sudah 10.45. Ya. Kita istirahat dulu, nanti kita lanjutkan lagi di Zoom jam 11. Ya, nanti jam 11 Bapak dulu, baru nanti 11.35 kalian bahasa Inggris. Huruf kapital. Huruf kapital kayak gimana sih? Saya lupa. Iya, barusan huruf kapital. Yang barusan Bapak jelasin ini yang barusan Bapak hapus dari sini nih. Udah Bapak hapus lagi. Tulis sambung. Bukan tulis sambung. Ayo. Huruf kapital itu huruf apa ya? Jadi lupa. Yang barusan Bele sebelum istirahat. Tuh syarat-syaratnya ada 3 tuh di atas di halaman 69. Digunakan pada huruf pertama nama geografi, itu contohnya ada. Terus digunakan pada nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa. Contohnya ada tuh di kotak. Pak, saya izin minum ya. Ya. Terus yang ketiga digunakan huruf pertama pada nama bangsa, suku, bahasa. Itu contohnya ada di kotak tuh. Ya. Nah, di ayo jawab itu nomor 1 sampai 5 kalimatnya huruf kecil semua. Huruf-hurufnya. Nah, tulis apa? Tulis yang ayo jawab atau yang atasnya? Ayo jawab. Yang atas itu materinya. Yang atas itu materinya. Nah, soal latihannya itu ada di ayo jawab. Di ayo jawab itu ada 5 kalimat, di mana itu huruf kecil semua. Nah, kalian tuh perbaiki huruf kecilnya itu. Bapak, saya itu izin ya mau coba sepatu. Soalnya mama saya pengen tahu mau beli sepatu ukuran berapa. Oh ya udah, sana. Ya. Ya, jadi kalian langsung tulis jawabannya. Jawabannya itu dalam 1 kalimat. Jadi misalnya nomor 1 di kawasan Gunung Ijen terdapat pertambangan belerang. Itu huruf kecil semua di soal. Nah, kalian tulis ulang kalimatnya di buku PS langsung dengan adanya huruf kapital. Langsung diubah huruf kapital. Yang mana yang termasuk huruf kapitalnya di kalimat itu? Disalin. Disalin kalimatnya, tapi langsung diubah ke kapital hurufnya. Kalau itu kan kecil semua huruf yang di soal. Yang di buku halaman 69 yang dicetak. Huruf kapitalnya. Bentar. Ya. Nah, jadi halaman 69 ayo jawab, tulis soalnya pakai tulis kapital ya Pak. Soalnya nggak usah ditulis lagi Noel. Jadi kamu langsung tulis jawabannya dengan 1 kalimat penuhnya. Jadi ditulis ulang kalimatnya itu langsung ada huruf kapitalnya. Ya, kapital bahasa.
Nanti kalau ada PR atau yang dikerjain tolong dikirim ya Pak soalnya. Ya ini tugasnya. Oke. Bahasa Indonesia Pak. Bahasa ya. Bahasa Indonesia. Ya. Nggak usah dijapri ya. Nggak usah dijapri. Oke, coba dikerjain dulu. Gunung Ijen terdapat pertambangan belerang. Kawasan Gunung Ijen terdapat tambangan belerang. Yang huruf kapital yang mana? D-nya, habis itu gunungnya, Ijen. Udah, Pak. Ya, begini ya. Jadi di kawasan Gunung Ijen terdapat pertambangan belerang seperti ini. Jangan lupa tanda titik. Ya, di akhir kalimat tanda titik. Jadi D-nya ini huruf kapital karena awal kalimat. Gunung Ijen ini nama tempat. Jadi huruf kapital. Ya, seperti ini. Jadi di kawasan Gunung Ijen terdapat pertambangan belerang. Seperti ini huruf kapitalnya. Oke, nomor 2. Nomor 2. Tanata, ya boleh Tanata. Saya sudah, Pak. Ya, Nomor 2. Danau Maninjau berada di Sumatera Barat. Huruf kapitalnya Danau Maninjau, Sumatera Barat. ya. Danaunya D-nya kapital, M-nya kapital, meninjau, berada di Sumatera Barat, S-nya kapital, D-nya kapital. Ya, Sumatera Barat. Jadi D-nya ini kapital karena awal kalimat plus nama tempat, meninjau M-nya kapital karena nama tempat, Sumatera S-nya besar, S-nya kapital karena nama tempat, B-nya barat, B-nya kapital karena nama tempat juga. Ya, ini nomor 2. Lanjut di nomor 3. Nomor 3. Bentar. Oh, siapa nih tadi? Elvina. Elvina. Paman membawa oleh-oleh dodol Garut yang di Paman. Paman. Dodol Garutnya kapital nggak? Paman aja Pak. Ini paman aja. Oke. Ada jawaban yang lain dari sini? Pak, saya beda Pak. Ada nggak yang beda? Saya. Dan Kalau kamu gimana Maren? Paman sama Garut. Paman sama Garut. Siapa lagi tadi yang beda? Saya. Apa? Saya juga. Iya apa? Yang beda? Yang kapital? Paman sama Dodol sama Garut. Oh, tadi Maren Paman sama Garut. Kalau Selin Paman, Dodol, Garut. Paman sama Garut. Paman sama Garut. Paman sama Garut Pak. Paman sama Garut. Vicky apa Vicky? Vicky apa Vicky? Garutnya huruf kecil Pak. Garutnya huruf kecil. Berarti sama kayak ini ya. Nggak beda ya. Terus siapa lagi ya?
Ini beda-beda nih nomor 3 nih. Irwin apa, Win? Garutnya besar. Tamannya sama Garut. Apa? Tamannya sama Garut. Taman sama Garut. Oke, beda lagi. Aduh, lucu ya kalian ya. Klisa. Gimana kamu apa klisa nomor 3 klisa? Taman, oleh, dodol, sama Garut. Olehnya juga kapital. Iya. Oh, taman, oleh, dodol, Garut. Oke. Oke. Taman, oleh, dodol, Garut. Banyak juga ya. Oke. Terakhir deh, Bapak tanya satu lagi. Si Lionel. Lionel atau Lionel? Nomor 3 Lionel. Nomor 3, Paman Garut gitu. Taman sama Garut. Iya. Ya, oke. Ya. Jadi yang betul apa? Yang betul sebentar. Yang betul tamannya kapital. Ada lagi yang kapital di sini. Garutnya juga kapital. Ya. Kenapa Garutnya kapital? Pak, Garut kan di sini bukan nama tempat, tapi nama makanan dodol Garut. Tapi tetap kapital. Kenapa? Ya, karena gini, ini nama jenis makanan dari suatu daerah. Contoh misalnya, bukan cuma makanan ya, nama ciri khas dari suatu daerah. Contoh misalnya, batik Pekalongan. Batik Pekalongan. Pekalongan di sini huruf kapital P-nya. Batiknya enggak. Sama kayak si dodol. Si dodol Garut. Ya, dodolnya kecil. Garutnya kapital. Ya. Misalnya gudeg Jogja. Gudeg ya makanan, ya. Batik tadi nama benda. Ya. Gudeg makanan tapi ciri khas dari Jogja. Jadi Y-nya besar. Jogjanya. Nah itu. Ya. Misalnya asinan Bogor. Atau enggak tempe Palembang. Tempe Palembang. Tempenya P-nya besar. Palembang tempenya P-nya kecil. Palembang P-nya kapital. Karena ini syarat kata. Jadi ciri khas dari suatu daerah. Daerahnya besar tetap. Ya. Bendanya atau makanannya atau mungkin minumannya khasnya itu kecil. Ya, seperti itu. Nah, ini baru nih. Ini syarat yang baru nih. Ya, di buku cetak ini nggak ada yang contoh seperti ini. Ya. Oke, ini ya. Jadi taman membawa oleh-oleh dodol Garut, P-nya kapital, G-nya juga kapital. Ya, P-nya kapital, G-nya kapital. Si dodol. Nomor 4. 4. Ntar dulu, Bapak ke yang lain dulu. Yang belum. GB, nomor 4 GB. GB, nomor 4.
Nomor 4. Andin akan berlibur ke Pulau Bali bersama orang tuanya. Huruf kapitanya Andin, pulau sama Bali. Oke, Andin, pulau sama Bali. Betul ya. Oh ya, jangan lupa tanda titik di akhir kalimat. Ya. Andin A-nya huruf kapital. Karena nama orang, terus karena awal kalimat. Andin akan berlibur ke pulau, P-nya kapital, ke Pulau Bali, B-nya juga kapital karena nama tempat bersama orang tuanya. Ya udah, selesai. Ya. Dan satu lagi, ini kalau ke Pulau Bali, ini di spasi ya, ke spasi pulau. Termasuk juga di Sumatera Barat, di spasi Sumatera Barat. Jadi jangan digabung. Di Sumatera Barat. Bukan begini penulisannya, tapi dipisah. Ya. Kenapa dipisah? Karena nama tempat. Termasuk misalnya Irwin sedang belajar di rumah. Di rumah itu di spasi, dipisah. Nggak digabung. Ini salah. Kalau digabung seperti ini salah. Ya, tapi dipisah. Karena nama tempat. Terus misalnya apa? Ya, bukan hanya nama tempat, ya, bukan hanya keterangan tempat, tapi juga keterangan waktu. Misalnya Luisa berolahraga di pagi hari. Di pagi hari. Ini salah. Penulisan seperti ini. Tapi di spasi pagi spasi hari. Harus dipisah di paginya. Karena keterangan waktu. Ya. Nah, terus kalau yang digabung gimana misalnya? Di yang digabung atau ke yang digabung. Misalnya di mana? Ini digabung. Karena nggak ada keterangan apa-apa nih. Kalau dipisah begini, mana emang apa? Nggak ada. Nggak ada artinya. Nggak ada keterangannya. Jadi gabung. Terus misalnya di apa ya? Contoh yang lain. Nah, intinya gini, kalau di spasi berarti dia mengandung keterangan waktu atau keterangan tempat. Keterangan tempat bisa aja di kulkas. Kulkas ini juga keterangan tempat. Vicky menyimpan es krim di kulkas. Ya, kulkas spasi keterangan tempat di spasi kulkas. Oke ya, itu. Karena itu sering banget banyak itu. Oi. Tadi Inggris kapan Pak? Jam berapa? Habis ini. Selesai Nah, habis bahas. selesai pembelajaran. Habis selesai pembelajaran. Kemarin baru aja saya makannya telat dong bapak ngomongnya. Es krim. Es krimnya telat. Oke. Nomor 5. Nomor 5 ya yang lain ya. Yang belum. Nomor 5. Dean. Ini Dean dari kemarin nggak respon-respon itu. Dean udah nggak Dean?
Kan nggak respon lagi kan? Dan Dean Willard nggak ada. Ya udah. Kenzio, ini Kenzio juga nih udah lama nih. Kenzio ada? Nah, B besar di P besar Palembang terdapat S besar sungai S besar Musi. yang apa aja yang kapital? D-nya kapital nggak? D. Besar Oke, terus apa lagi? P Palembang Oke, apa lagi? S S sungai Ya, terus? M Musi. Oke, jangan lupa tanda titik di akhir kalimat ya, seperti ini. Di Palembang terdapat Sungai Musi, berarti D-nya kapital karena awal kalimat spasi Palembang. Kenapa di spasi? Karena Palembang nama tempat, nggak digabung. Palembang P-nya kapital karena nama tempat. Terdapat sungai, S-nya kapital. Karena apa? Kalau S kapital? Karena nama geografi. Termasuk sungai Musi, M-nya juga kapital. Karena nama geografi. Nah, sama seperti tadi, Pulau Jawa, Pulau Bali, yaitu nama geografi. Makanya kapital. Makanya awal hurufnya kapital. Ya, seperti itu. Ini silakan diperbaiki kalau ada yang salah. Sudah, Pak.